semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari Komplek 1, aku Jenny, Aku Lydia, Kokania, aku Alifa, dan kami dari kelas 2C Bigstro. Di sini kami ingin mengajak kalian untuk mengenal Desa Wisata Les. Di Kabupaten Buleleng, selain keindahan alamnya dan juga budayanya, desa ini menjadi contoh nyata dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Yuk ikutin kegiatan kita, yuk! Oke, boleh tahu nama Bapak dan sudah berapa lama tinggal di Desa Les? Oke, nama saya, nama asli ya? Iya. Nyoman Nadiana. Tapi kebanyakan teman-teman mengenal saya dengan nama panggilan Don Rare. Saya lahir, besar, tinggal di Desa Les, meskipun pernah beberapa tahun kerja di hotel, di kapal pesiar, di pariwisata, tapi bola-balik lah. Artinya hari ini juga fokus ngembangin pariwisata Desa Les. Berarti udah emang tinggal di sini ya? Ya, lahir besar, anak lokal lah. Meskipun wajah saya dibilang kayak orang Arab. Jujur iya. Bisa diceritakan sedikit nggak tentang kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Les? Kehidupan masyarakat di Desa Les itu notabene sebagai seorang petani, dalam hal ini juga nelayan. Ini terkait dengan topografi Desa Les, yaitu ada bukit, ada laut. Kita punya 2-3 km laut, jadi pekerjaan nelayan juga sangat lumayan banyak. Terus selebihnya ya berladang gitu ya, bertani. Nah itu sih ya yang selebihnya beberapa warga itu ya dia ke Denpasar, jadi ada kerjaan di Denpasar, di kota-kota di Bali lah. Jadi kebanyakan bertani dan nelayan laut ya. Baik. Nah, menurut Bapak apa sih yang menjadi daya tarik dan keunikan dari Desa Les ini? Daya tarik dan keunikan Desa Les adalah budayanya, terus masyarakatnya, terus hasil pertaniannya, hasil nelayannya, dan alam itu menjadi bonus-bonusnya. Artinya keindahan alam menjadi bonus ketika wisatawan baik mancanegara maupun lokal itu mengunjungi Desa Les. Jadi di dalamnya itu ada budaya, ada tradisi, ada produk-produk lokal yang dihasilkan, seperti itu. Dan saya kemas menjadi ini. Ada minyak tanusan, ada garam laut Desa Les, ada gula juruh, ada gula semut, ada arak Bali, ini dan lain berarti Bapak sendiri sebagainya. yang produksi atau? Garam kebetulan saya ada ladang garam. Selebihnya ini saya memberdayakan warga-warga lokal yang memang berproduksi, membuat produk-produk lokal. Karena ini nafasnya sama dengan pengembangan wisata di Desa Les yang kami kemas, yaitu berdasarkan community based tourism atau CBT. Jadi pengembangan pariwisata di Desa Les itu berdasarkan community based tourism. Jadi warga atau komunitas itu menjadi pelaku dari pariwisata itu sendiri. Jadi produk-produk lokal yang dihasilkan itu menjadi tambahan bonus-bonus perjalanan wisata yang dilakukan. Bagaimana wisatawan itu melihat pembuatan minyak kelapa, garam, gula juruh yang rasa madu, dan semuanya itu menjadi satu experience berwisata di Desa Les. Nah itu. Ini kira-kira udah berjalan berapa lama? Ini udah lama. Ini inisiatif saya sendiri. Saya kurang lebih itu udah hampir 8 tahunan fokus dalam pengembangan UMKM dan kaitannya dengan tourism. Jadi hal-hal ini udah saya
lakukan karena kebetulan basic saya adalah pariwisata, dan juga pada akhirnya saya juga seorang pengajar. Terakhir saya juga ngajar di pariwisata gitu. Bawa aja nih, scan bisa, itu bawa bisa. Oke Pak, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan dari sila Pancasila yang pertama sampai dengan yang kelima. Dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pertanyaannya, apa saja kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Les? Jadi yang pertama yang perlu diketahui, Desa Les ini adalah Desa Bali Mule ya. Desa Bali Mule itu adalah sebuah entitas warga yang budayanya, adat istiadatnya itu beda dengan desa-desa kebanyakan di Bali, karena ini Bali Mule. Jadi sebelum atau Fra Majapahit datang ke Bali, kita memang udah ada komunitas. Itu mula itu kan awal gitu ya. Jadi memang akan sangat banyak hal-hal yang memang hanya ditemukan di Desa Les. Misalnya nanti bisa dilihat bahwa pura di rumah, misalnya di sini nih ya, tempat sembahyangnya kita itu menggunakan pohon dap-dap. Tidak menggunakan konkrit atau semen, tatanan pura-pura yang umumnya gitu. Nanti bisa dilihat. Itu salah satunya. Karena kalau misalnya kita lihat langsung upacaranya baru ketemu. Ya, saya jelaskan itu salah satunya. Terus di sini tidak ada pendeta. Hanya memakai jero mangku. Di sini tidak ada yang memakai genta. Enggak pakai. Di sini tidak ada yang potong gigi. Banyaklah hal-hal yang berbeda. Jadi mungkin masuk jarang, kalau misalnya adik-adik masuk kan ada bintang ngaring kalau rumah di Bali yang gitu tuh. Tapi ya sini nggak akan ada karena nggak berani. Itu dah. Nah, di sini pakai intaran, itu daun intaran tuh. Nah, ya daun intaran. Jadi di sini kalau sembahyang itu it's a must, we use neem leaf kayak di Desa Julah, desa tetangga sebelah. Pakai daun ilalang juga kalau membersihkan. Banyak, pokoknya banyak gitu. Nah itu jadi secara tradisi kita adalah Bali Mula, mempunyai sebuah tradisi khusus gitu ya, dan unik. Jadi kalau misalnya seperti masyarakat Bali pada umumnya, kita banyak yang memiliki keunikan gitu ya. Tapi kalau sembahyang di sini beberapa ada odalan, nanti punya kalender tersendiri. Ya kalau misalnya yang di rumah seperti orang Bali kebanyakan ya pasti ngejot, misalnya dia akan ngejot di sini habis habis masak dia akan ngejot, sorenya juga akan ngejot. Sembahyang juga ada karena kita punya tatanan khusus, sembahyangnya itu unik. Nah puranya kayak gitu tuh, pohon itu. Nah, itu pohon dap-dap. Nanti bisa dilihat. Itu sih terkait ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sih biasanya masyarakat di sini menunjukkan kepedulian terhadap sesama? Kepedulian terhadap sesama, terhadap warga gitu. Di sini rasa gotong royong, terus masuk ke duke seperti istilahnya di Bali itu masih sangat bagus gitu ya. Bagaimana ketika ada upacara, misalnya ada pekerjaan, ada hajatan, itu tetangga pasti akan involve, akan terlibat. Jadi secara sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita hidup saling berdampingan itu masih terjaga. Dan ini akan berinfek pada sila ketiga persatuan Indonesia. Kita tuh bersatu. Jadi sesama warga Desa Les kita saling kenal, meskipun riak-riak kecil perbedaan itu kan sangat normal ya. Karena kita hidup di negara seperti sila keempat, demokrasi. Tentunya bagaimana pemimpin baik adat
maupun dinas. Nah, ini terutama di sila keempat ini ya. Karena di Bali kan unik ya, pemimpinnya itu 2. Bahkan yang paling kuat itu desa adat. Ketimbang desa dinas. Kalau misalnya di Jawa, di luar Bali itu kan semua pasti kepala desa gitu kan. Nah, di sini yang kuat malah desa adat sebenarnya. Jadi antara desa dinas dan desa adat itu harus satu konsep, satu komando, dan semua warga desa dinas itu menjadi bagian dari desa adat, begitu juga desa adat menjadi bagian dari desa dinas, dan bahkan penduduk desa adat akan lebih banyak dari desa dinas. Karena dia bisa nggak berdesa dinas, tetapi dia tinggal di Denpasar, tetapi ketika ada upacara, kan dia pulang. Itu desa adat. Ya, jadi itu menjadi hal-hal yang sangat menarik. Makanya dipimpin oleh pemimpinnya ini harus benar-benar bisa menjadi suri toladan bagi masyarakatnya. Itu pentingnya kalau sila keempat. Kalau udah seperti itu pemimpinnya, nanti akan tumbuhlah keadilan sosial bagi seluruh warga. Yaitu sila kelima kan. Nah, artinya kalau pemimpin udah bagus, jadi masyarakat itu merasa diperhatikan, kehidupannya di harmonis. Ya, astongkara, insya Allah, puji Tuhan, tidak ada konflik-konflik yang membuat perpecahan lah. Nah, secara general, di sini baik-baik saja, aman, sentosa di sini. Nah, untuk itu pariwisata bisa berkembang di sini kan, karena di pariwisata itu kalau sila itu atau kita sebut dengan sabta pesona di pariwisata nggak berjalan, maka nanti akan sulit berkembang. Sabta pesona itu kan ada A, T, B, C, Irak gitu ya, aman, tertib, bersih, indah, ramah, kenangan, itu yang mewujudkan. Jadi antara Pancasila dengan sabta pesona itu harus berkaitan. Begitu sih. Selanjutnya di sini ngopi Dot. Apa fasilitas umum dan bantuan dari pemerintah sudah merata dirasakan oleh masyarakat di desa Les? Ini saya harus spesifikasikan bantuan apa nih? Ini kaitannya ke pariwisata apa ke umum sosial? Umum sosial. Kalau bilang merata sih pastinya selalu ada hal-hal yang tidak merata ya. Tetapi kalau ada bantuan, ada bantuan. Saya sendiri tidak begitu punya kapasitas untuk melihat ini. Meskipun saya nggak pernah dapat bantuan misalnya, tetapi pasti ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Tapi kalau misalnya itu merata atau belum, saya rasa di mana-mana pasti akan dibilang, oh saya nggak dapat. Ya, tetapi ada secara umum. Tetapi kalau misalnya kita ke pariwisata, ada bantuan. Masih minim ya. Terakhir kita juara ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia terbaik, bahkan seluruh Indonesia itu jalan masih belum ketika ada longsoran dan lain sebagainya. Ya tapi itu prosesnya kan panjang ya, kebijakannya di pemerintah seperti apa, itu ada kebijakan politik dan lain sebagainya. Jadi ya seperti itu. Bantuan ada, tapi mau merata atau enggak selalu ada riak-riak di sana. Nah. Kita udah masuk di pertanyaan penutup. Oh iya. Kan saya orang pinter, saya langsung jawab sendiri pertanyaan. Iya. Menurut Bapak, apakah nilai-nilai Pancasila itu masih penting dalam kehidupan masyarakat saat ini? Oh, absolutely, it's very very important. Nggak mungkin nggak gitu ya. Saya ngefans sama itu Soekarno, jadi pencetus Pancasila dan lain sebagainya. Itu Pancasila kan terus generasi apapun, generasi zilenial apalah namanya, itu pasti harus gitu Pancasila. Dan itu harus terus diupayakan, terus dimasukkan ke dalam situasi zaman apapun, baik dalam dunia digital hari ini juga itu harus dimasukkan. Gitu sih. Baik, itu pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak untuk generasi muda agar tetap menjaga nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang? Harapannya ya,
sebelum berharap itu mudah-mudahan generasi kita literat semuanya. Literasi itu masuk dalam segala lini kehidupan, tidak hanya di pendidikan, di kampus dan lain sebagainya. Terus meskipun sekarang udah semua dunia digital, ranah digital itu juga masuk ke dunia literasi, karena hanya dengan literasi orang jadi mengerti apa itu Pancasila, apa itu hoax, apa itu banyak hal lah ya. Karena kalau nggak suka membaca ya itu mustahil akan ngomongin Pancasila. Dia nggak ngerti Pancasila, dia nggak pernah baca Pancasila, dia nggak mengerti apa aplikasi Pancasila di dalam kehidupan nyata dan lain sebagainya ya. Misalnya tiba-tiba dalam artinya misalnya kalau saya kaitkan dengan dunia pariwisata gitu, budaya-budaya asing, westernisasi itu kan pasti akan masuk lebih banyak gitu ya. Tapi bagaimana dia bangga menjadi Indonesia, mampu menyaring itu dan tetap kita menjadi tuan rumah di tanah, di negara sendiri. Itu pentingnya tahu gitu ya. Tetapi ya begitulah, sekali lagi PR-nya adalah literasi. Literasi itu sangat penting, dan ketika literasi udah mau ngomongin Pancasila, mencintai produk dalam negeri seperti yang saya tagline-kan ini, itu semua akan berjalan. Harapannya sih itu. Ya, termasuk adik-adik ini juga senang baca lah ya, via gadget, baik buku langsung dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaannya. Jadi hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat desa Les telah mengamalkan Pancasila dan dalam berbagai aspek kehidupan seperti gotong royong, toleransi, dan juga keadilan sosial yang masih sangat terasa dan juga patut menjadi teladan, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga semangat Pancasila terus hidup di setiap penjuru Indonesia. Salam Pancasila. Bye-bye teman-teman. Thank you for watching.